Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Noparianti, NIM 2018 143465. Hai, saya Rezan, NIM 2018 143470. Hai, nama saya Lidiana Putri, NIM 2018 1435. Hai, saya Risma Nur Juliani, NIM 2018 143462. Hai, nama saya Melta Pira, NIM saya 2018 143467. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan pembelajaran IPS mengenai aspek fisik wilayah. Sekarang ayo kita tonton videonya. Aspek fisik wilayah Nusantara sangat besar pengaruhnya terhadap rumusan kebijakan nasional. Dalam aspek fisik wilayah diuraikan topologi, geologi, geomorfologi, fedoli, klimatologi, hidrologi, biogeografi, dan oseografi Indonesia. Nah, di sini kami akan membahas topologi dan geologi. Pertama yaitu topologi. Aspek topologi meliputi letak, luas, batas, dan bentuk fisik wilayah. Aspek ini terkait dengan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik, serta sistem pertahanan keamanan. Secara astronomi, wilayah Indonesia terletak 60 lintang utara sampai dengan 110 lintang selatan dan 950 bujur timur sampai dengan 1410 bujur timur. Berdasarkan posisi busurnya, wilayah Indonesia berada di belahan timur. Sedangkan berdasarkan posisi lintangnya, sebagian besar berada di belahan bumi selatan. Jarak ujung barat hingga ujung timur 5.120 km. Ujung utara hingga ujung selatan 1.760 km. Indonesia tergolong daerah lintang paling rendah atau longitude. Berada di daerah tropik di mana jalur khatulistiwa melewatinya. Indonesia termasuk iklim tropik basah. Indonesia terletak memanjang menurut garis lintang. Ini berarti diperlukan beberapa daerah waktu. Perbedaan garis bujur Indonesia sebesar 460 atau 1410 sampai dengan 950. Terdapat selisih waktu lebih kurang 3 jam. Pada daerah-daerah khatulistiwa, curah hujan cukup banyak dan merata sepanjang tahun. Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Sehingga daerah ini tertutup hutan belantara dan terdapat beberapa sungai besar. Kedudukan suatu tempat terhadap daerah-daerah lain di sekitarnya dinamakan letak geografis. Secara geografis, Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Posisi Indonesia sangat strategis, berada di jalur perdagangan, lalu lintas laut, wisata dari barat ke timur. Indonesia merupakan pertemuan 3 deretan pegunungan di dunia. Pertama, deretan pegunungan Alpen Banda atau pegunungan Mediteran. Kedua, deretan pegunungan Asia Timur. Ketiga, deretan pegunungan lingkar Australia. Geologi. Tatanan geologi Indonesia rumit akibat interaksi 3 lempeng tektonik utama dunia, yaitu lempeng Samudra Pasifik yang bergerak ke arah barat dayak dengan kecepatan 9 cm per tahun. Lempeng Samudra India, lempeng benua Australia yang bergerak ke arah utara dengan kecepatan 7 cm per tahun, serta lempeng benua Australia yang bergerak ke arah timur tenggara dengan kecepatan 1 cm per tahun. Dunia telah terwujud sejak 4.500 tahun silam. Namun, Kepulauan Indonesia seperti bentuknya sekarang baru terwujud kurang lebih 500 juta tahun yang lalu setelah zaman es terakhir. Setelah zaman es itu berakhir, permukaan air laut di seluruh dunia naik kurang lebih 60 meter. Sebagian daratan Asia bagian tenggara seakan-akan tenggelam dan terbentuklah Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.
Sebagian benua Australia bagian utara juga seakan-akan tenggelam dan terbentuklah Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Bumi terdiri dari lempeng-lempeng tektonik yang selalu bergerak. Pergerakan lempeng memungkinkan adanya saling tubrukan. Indonesia berada pada pertemuan 3 lempeng tektonik utama dunia, yaitu Eurasia atau Asia, Hindia Australia, dan lempeng Pasifik. Terima kasih, kami dari kelompok 1 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.